Shalom teman-teman. Shalom. Nah, masih semangat nggak nih? Dong. Walaupun ibadahnya dicampur online, dicampur datang, tapi tetap harus semangat memuji Tuhan. Masih terus harus ibadah, nggak boleh malas-malesan. Sebentar sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Gisa. Mari kita semua doa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberikan kesehatan pada kami semua dari hingga detik ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan melindungi dari awal hingga akhir pujian ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Mari teman-teman, kita mulai ibadah kita puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Biar hidup kita itu menggenapi firman-Nya.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulaikan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan bisa kami genapi di hidup kami, bisa kami mengerti dan kami jalani dalam kehidupan kami. Kau yang sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Masih dalam suasana Natal, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya kasih karunia Allah yang diwujudkan lewat kelahiran putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, boleh dapat membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Dan kiranya juga berkat penyertaan Tuhan senantiasa mengiringi kita di tahun masa-masa yang akan datang. Pada bulan ini kita mau bersama-sama membahas tentang pahlawan yang memiliki iman. Kita mau belajar
bagaimana para tokoh-tokoh yang akan kita bahas dalam bulan ini memiliki iman, bagaimana mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah keterbatasan yang ada, di tengah masalah yang ada. Dan kita mau belajar juga bagaimana para tokoh ini tetap bisa hidup di dalam iman mereka, meskipun kenyataan itu terkadang sulit untuk mereka pahami. Dan pada hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh, yaitu Abraham. Mari kita akan baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kemudian akan kita lanjutkan ke dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah kanan dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Pembacaan akan saya lanjutkan ke Ibrani pasal 11 ayat 1, ayat 8 ayat 8 sampai 19. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap ia memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu
rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, ngomongin soal tahun baru, pasti teman-teman membuat resolusi tahun baru. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah membuat resolusi tahun baru teman-teman? Kalau sudah, coba cek resolusi tahun baru teman-teman dengan resolusi tahun sebelumnya. Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Kalau ada yang sama, kira-kira kenapa? Pastinya karena yang tahun lalu belum terwujud. Karena di tahun lalu belum terwujud, makanya kita tulis lagi di tahun yang baru ini. Dengan harapan semoga itu terwujud. Kalau tidak terwujud lagi, ya kemungkinan akan kita tulis lagi untuk resolusi tahun depannya lagi. Nah, teman-teman, kalau saya ajak untuk kita berpikir sebenarnya, kenapa sih kok belum bisa terwujud resolusi tersebut? Salah satunya karena keadaan. Karena keadaan seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kita gagal memenuhi resolusi tersebut. Saya masih ingat betul, di tahun 2020 awal, kita masih membuat resolusi dengan banyak hal. Kita pengen pergi ke sini, kita pengen pergi ke luar kota atau liburan ke luar negeri misalnya. Kita ingin ikut apa, kita ingin ikut lomba apa, kita ingin mengerjakan apa dan segala macam. Banyak goal yang kita harapkan, banyak tujuan yang kita tetapkan. Tetapi pada Maret 2020 semuanya buyar. Kenapa buyar? Karena COVID-19. Karena COVID-19 datang, kemudian pandemi datang, dan semua hal yang kita buat itu berantakan akhirnya. Rencana yang kita buat itu menjadi gagal. Mungkin tidak bisa terwujud semua. Dari situ kita menyadari bahwa keadaan itu memang gak pasti, teman-teman. Kita bisa merencanakan banyak hal, tetapi kenyataannya terkadang tidak mendukung rencana kita. Dan dari situ ada beberapa orang yang kemudian berpikir, sekarang ngapain saya punya rencana hidup? Kalau misalnya hari depan udah gak pasti, paling ujung-ujungnya juga digagalkan lagi oleh keadaan. Ujung-ujungnya paling saya mengalami hal-hal buruk lagi. Keadaan tidak semakin baik. Atau mungkin ada orang-orang yang berpikir, apa iya ya saya bisa mewujudkannya di tahun ini? Karena masa depan itu tidak pasti. Ada yang mempertanyakan, ada juga yang pesimis. Dan mungkin itu menjadi pertanyaan kita di tahun 2022 ini. Apakah yakin bahwa apa yang aku rencanakan akan terwujud? Apa yang aku sampaikan ini apa yang aku rencanakan, apa yang aku cita-citakan ini bakal berhasil? Keadaan di depan itu seperti apa sih? Kita nggak ada yang tahu. Apakah lebih baik atau lebih buruk, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau semakin buruk, bagaimana jadinya? Tidak ada yang tahu. Lantas, bagaimana kemudian kita bisa bersikap untuk mengawali tahun yang baru ini? Kita mau belajar dari Abraham, teman-teman. Atau yang kita dalam bacaan ini adalah Abraham. Abraham itu adalah orang yang hidup berkecukupan. Mari kita cek dulu kondisi awalnya. Dia hidup berkecukupan. Dia kaya. Dikatakan di pasal sesudahnya, yaitu pasal 13, dikatakan bahwa Abraham sangat kaya. Ketika dia posisinya meninggalkan tempat tinggalnya, dia banyak membawa barang, dia banyak membawa harta bendanya. Dia juga waktu itu tinggal bersama dengan kaum keluarganya di Haran. Dia tinggal bersama kaum keluarganya. Artinya apa? Artinya adalah ketika ada sesuatu, keluarganya ada untuk menolong dia. Ada keluarga yang dia kenal. Ada keluarga yang dia bisa jadikan tempat untuk berlindung seandainya ada sesuatu. Tetapi di pasal 12 ayat 1 sampai 3, Tuhan berfirman kepada Abraham, kamu pergi. Pergi kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak menyebutkan kemana dia pergi. Tuhan tidak menyebutkan kemana dia harus pergi. Tuhan cuma bilang, kamu pergi, nurut sama aku, nanti ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu.
Kalau kita membayangkan posisi Abraham di saat ini, itu ibaratnya ada seperti kita diajak pergi, tapi kita nggak tahu kemana. Bagaimana perasaan kita? Bro, ayo kita pergi. Kemana? Ntar gampang gua kasih tahu. Yang penting lu ngikut aja. Bagaimana perasaan kalian? Bingung? Pasti. Atau mungkin males? Allah, ini mau diajak pergi kemana sih? Mungkin begitu juga yang dialami oleh Abraham. Abraham pada waktu itu sudah mapan. Kemudian Tuhan berfirman, pergi dan tinggalkanlah tempat negerimu sekarang, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, ke tanah perjanjian. Dan di situ Abraham taat. Di ayat keempat dikatakan dia berangkat untuk pergi ke tanah perjanjian. Dia pergi ke Kanaan, kemudian nanti dia berjalan terus sampai suatu tempat dekat Sikem, dan kemudian perjalanannya terus di pasal-pasal selanjutnya. Dan bukan berarti bahwa ketika Abraham berjalan, keadaannya menjadi lebih baik, teman-teman. Di pasal-pasal selanjutnya, di bagian selanjutnya kita bisa melihat Abraham ketika di Mesir, misalnya, dia harus bermain sandiwara dengan orang Mesir karena dia takut. Dia takut kehilangan istrinya sana. Di pasal selanjutnya juga kemudian dia berkonflik dengan sanak familinya Lot. Kemudian mereka harus menantikan keturunan selama 25 tahun. Sampai kemudian nanti di satu pasal dia sudah sampai satu titik di mana sepertinya sudah mulai hopeless, sudah mulai kehilangan pengharapan. Tetapi di Ibrani tadi dikatakan, karena iman Abraham tetap kuat dan percaya akan janjinya Tuhan. Tadi kita sudah baca begitu. Nah, sama seperti Abraham tadi, posisi kita pun juga sama. Kita juga sekarang sedang menghadapi tahun yang baru. Mungkin bukan perjalanan keluar ke daerah yang kita nggak tahu, tapi kita berjalan menuju masa atau waktu di mana kita nggak tahu di depan ada apa. Dan saya mengajak kita hari ini merenungkan iman Abraham yang membuatnya dia kuat sampai akhir hayatnya. Demikian juga kita, ketika kita punya iman seperti Abraham, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa menghadapi hari-hari ke depan di tahun yang baru ini. Nah, iman Abraham itu seperti apa sih? Setidaknya ada 4 yang kita bisa pelajari dari iman Abraham. Yang pertama, iman Abraham adalah iman yang dibangun di dalam relasi bersama dengan Tuhan. Iman Abraham adalah iman yang dibangun di dalam relasi bersama dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 7 sampai 9, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Di setiap perjalanan Abraham selalu membangun relasi dengan Tuhan. Nanti kalau teman-teman cek di pasal-pasal selanjutnya, teman-teman bisa lihat bahwa Abraham dan Tuhan berkomunikasi dengan berbagai cara. Ini penting, teman-teman. Ketika kita mau beriman kepada Tuhan, maka kita harus punya relasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika iman kita tidak dibangun dalam relasi dengan Tuhan, maka iman itu hanya akan menjadi iman kita sendiri. Maksudnya gimana? Iman yang berpusat pada diri kita sendiri. Iman yang berpusat pada diri sendiri itu seperti apa? Iman yang berpusat pada diri sendiri artinya segala hal yang dijanjikan itu dia ingin segala sesuatunya enak bagi dia. Dan itu sering kita alami, teman-teman. Berapa banyak di antara kita yang lebih sering berdoa bahwa aku imani bahwa aku akan mendapat. Aku imani bahwa aku akan memperoleh ini.
Padahal sebenarnya iman tidak selalu berbicara tentang kita mendapat. Iman tidak selalu berbicara tentang memperoleh. Karena bisa jadi iman juga berarti bahwa Tuhan ingin kita kehilangan sesuatu. Tuhan ingin kita meninggalkan sesuatu, melepaskan sesuatu. Dan itu kita bisa lihat dalam kisah Abraham. Abraham meninggalkan tempatnya menuju ke negeri berjanji. Bukankah itu iman yang melepaskan sesuatu? Dan kalau iman itu tidak didasarkan atas relasi yang benar dengan Tuhan, tindakan seperti ini tidak sangat sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Kita bilang, loh kan Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberkati saya. Tuhan bilang aku beriman bahwa aku akan memperoleh ini. Tapi kenapa aku harus mengalami seperti ini? Ujung-ujungnya kita ada sikap menyalahkan Tuhan. Kita tidak puas. Iman yang benar adalah iman yang didasarkan atas relasi dengan Tuhan. Iman Abraham, karena dia didasarkan atas relasi dengan Tuhan, maka dia tahu bahwa pusat hidupnya adalah Tuhan, bukan dirinya sendiri. Ketika dia tahu bahwa imannya didasarkan atas pusatnya di dalam Tuhan, bukan dengan dirinya sendiri, maka dia bisa mewujudkan tindakan selanjutnya, yaitu pergi dari tanah yang tempat dia tinggal. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika engkau beriman, bangunlah imanmu di dalam relasi bersama dengan Tuhan. Jangan menjadi iman yang berpusat pada diri kita sendiri. Iman seperti tadi, iman yang kita akan memperoleh sesuatu, itu tidak salah teman-teman. Itu tidak salah. Tetapi ketika kalau kita membiasakan diri terus-menerus di dalam penghayatan iman kita, di dalam ingin kita, pokoknya aku, dan aku, maka ada momen di mana nanti teman-teman akan kecewa ketika melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan iman yang berpusat dari diri sendirinya. Iman yang benar adalah iman yang dibangun di dalam relasi bersama dengan Tuhan. Maka koreksi bagi kita yang pertama, di tahun yang baru, apakah kita mau membangun relasi kita bersama dengan Tuhan sebagai bentuk upaya kita untuk membangun iman kita? Itu yang pertama. Yang kedua, iman Abraham adalah iman yang diikuti dengan ketaatan. Dan iman yang diwujudkan di dalam ketaatan. Di dalam ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ada tindakan. Abraham percaya, iya dia percaya. Karena dia percaya, dia taat sama Tuhan. Dia taat, dia pergi meninggalkan tempat kediaman. Maka dikatakan juga di Ibrani 11 ayat 8 tadi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Percaya selalu berkelit-kelindan dengan ketaatan. Percaya selalu terkait dengan ketaatan. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman tidak bisa taat. Sebaliknya, teman-teman juga tidak bisa taat kalau teman-teman tidak percaya. Saya ambil contoh begini. Ketika ada orang asing datang kepada kita dan menyuruh kita melakukan sesuatu yang mungkin berbahaya. Misalnya ada orang asing tiba-tiba datang. Tolong dong, benerin listrik yang di ruang panel. Benerin listrik di screen dan sebagainya. Orang asing teman-teman. Teman-teman mau taat enggak?
Pasti kita akan ada ragu. Kenapa? Kita nggak percaya sama orang itu. Beda cerita, kalau misalnya orang yang nyuruh itu ada orang yang sudah kita kenal. Kenapa? Kita percaya kepada dia. Misalnya orang tua kita menyuruh, tolong kamu ke gudang ambilkan. Kita percaya dengan orang tua kita, memang dia menyuruh kita dan dia membutuhkan itu. Sehingga kita pun mau taat. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Hidup beriman kita di hadapan Tuhan harus diikuti dengan ketaatan. Di Perjanjian Baru dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatannya apa? Yaitu ketaatan. Mungkin banyak yang heran mungkin ya, di masa pandemi seperti ini. Kita bisa saja misalnya untuk memilih untuk tidak menggunakan masker, untuk tidak mengikuti protokol kesehatan. Kita bisa memilih untuk itu. Tetapi ketika kita memilih untuk melakukan itu, sebenarnya secara tidak langsung kita juga sedang mengimani bahwa Tuhan akan memulihkan negeri kita dari pandemi. Saya pernah bilang sama teman saya, kalau misalnya kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan negeri kita, kalau misalnya kita percaya bahwa Tuhan akan mengenyapkan corona dari muka bumi, seharusnya pun kita juga taat. Kita perlu mewujudkan iman kita lewat apa? Ketaatan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu dalam hal kalau kita mengaitkan tadi dengan pandemi. Di dalam perjalanan hidup kita, misalnya kita beriman bahwa aku yakin bahwa Tuhan akan menolong saya untuk menghadapi ujian ke depan. Sebentar lagi teman-teman kalian yang sudah SMP tingkat akhir akan menghadapi ujian akhir. Dan teman-teman kalian yang SMA juga bukan hanya mengikuti ujian akhir, tapi juga memilih universitas yang mereka mau. Memilih masa depan yang mereka mau sesuai dengan keinginan mereka. Ketika teman-teman percaya bahwa Tuhan akan menolong teman-teman di dalam ujian teman-teman, maka teman-teman pun juga harus percaya bahwa Tuhan akan menolong teman-teman, dan teman-teman juga mewujud nyatakannya dengan belajar sungguh-sungguh. Teman-teman juga harus mengimani itu dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh. Ketika misalnya kita mengimani bahwa Tuhan akan menolong saya menjadi apa yang saya cita-citakan, Tuhan akan menolong saya untuk menghadapi, misalnya kita ikut lomba apa, kita ikut lomba ini, lomba itu, lomba olahraga, misalnya lomba lukis atau lomba yang lain. Maka ketika kita mengimani bahwa Tuhan akan menolong saya, kita juga hendaknya ikut berlatih terus-menerus. Apa yang kemudian menjadi pemaknaannya adalah iman diikuti dengan ketaatan. Jadi refleksi kita yang kedua hari ini, sudahkah saya taat terhadap apa yang Tuhan firmankan kepada saya? Kalau belum, masih ada waktu. Kita mengambil waktu untuk mengoreksi hati kita, dan kita berkomitmen untuk menaati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman Abraham. Dia setia, Tuhan setia, sehingga dia akan menepati janjinya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11. Ibrani pasal 11 ayat 11 dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu adalah setia. Di dalam versi BIMK bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena beriman maka Abraham bisa mendapat keturunan dari Sarah, sekalipun Abraham sudah terlalu tua dan Sarah sendiri mandul. Abraham yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Hal ketiga dari iman Abraham adalah dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan menggenapi janjinya.
Karena apa? Dia setia. Dia tidak pernah lalai. Tuhan akan menggenapi janjinya. Janji Tuhan kepada kita, janji Tuhan kepada keluarga kita, Tuhan akan menepati. Walaupun mungkin itu membutuhkan waktu. Abraham dari umur 75 tahun sampai punya anak Ishak, itu umurnya 100 tahun. Butuh penantian 25 tahun. Kalau tadi dikatakan juga di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan mengampai-ampai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Maksudnya gimana? Apakah Abraham pada waktu itu dia melihat langsung keturunannya banyak? Tidak. Apakah Abraham waktu itu melihat langsung bahwa dia menjadi bangsa yang besar keturunannya? Tidak. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya. Walaupun Abraham pada waktu itu sudah meninggal, dia tetap menggenapi janjinya. Dan akhirnya apa? Dari Ishak kemudian lahir Esau dan Yakub. Dan dari Yakub kemudian menjadi bangsa Israel. 12 anak. Dan dari situlah kemudian menjadi bangsa Israel. Janji Tuhan itu ya dan amin, teman-teman. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Walaupun sekiranya di dalam masa depan itu sepertinya seolah-olah tidak mungkin Tuhan untuk menggenapi janjinya. Tuhan bisa menggenapi janjinya kepada kita. Tuhan bisa, dan bukan hanya bisa, dia sangat mungkin untuk melakukan apa saja, termasuk di dalam menggenapi janjinya. Yang kita perlu lakukan adalah tetap percaya kepadanya. Mungkin kita dalam kondisi di mana apakah janji Tuhan itu nyata bagi saya? Apakah janji Tuhan itu dapat dipercayai buktinya, kebenaran? Saya bisa bilang, iya, janji Tuhan itu bisa dipercaya. Dan semuanya jadi, janji Tuhan itu akan ditepati. Asal tadi kita membangun relasi kita bersama dengan Tuhan. Dan kita menaati apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehendaknya. Yang ketiga tadi, dia setia, Tuhan setia, dan Tuhan akan mewujudkan janjinya, menggenapi janjinya kepada kita. Dan yang keempat, yang terakhir, ini ada banyak teman-teman, tapi hari ini kita belajar 4 saja. Yang keempat adalah Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Di dalam Kejadian tadi di pasal 12 ayat 1 sampai 3 kita bisa lihat janjinya Tuhan. Permintaan Tuhan dan janjinya Tuhan. Diminta untuk pergi, dan kemudian Tuhan janjikan bahwa kamu akan mempunyai keturunan, akan menjadi suatu bangsa yang besar. Darimu semua kaum di muka bumi mendapat berkat, dan sebagainya, dan banyak lagi janji. Dan Tuhan menggenapi itu semua. Tuhan menyertai perjalanan Abraham. Di kisah akhir hayat Abraham, di Kejadian 24 ayat 1, dikatakan bahwa adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun masa seperti apapun, mungkin kita nggak tahu masa depan seperti apa, teman-teman. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa korelasinya bagi kehidupan kita? Jangan takut. Jangan takut, karena Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tadi yang pertama, yang ketiga dikatakan dia setia, dan dia berjanji akan ditepati.
Dia akan menepati semua janjinya. Dan termasuk janjinya ini, bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Walaupun di dalam masa kelam sekalipun, Tuhan tetap akan menyertai kita. Di dalam kesedihan kita, di dalam hal suka maupun duka, Tuhan akan menyertai kita. Dalam Yesaya, ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Percayalah, jangan takut. Jangan kita takut lagi menghadapi hari depan. Karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Pada akhirnya teman-teman, hari depan itu gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu nanti siang akan terjadi apa. Nanti malam akan terjadi apa. Besok akan terjadi apa. Bahkan di tahun-tahun selanjutnya kita gak akan tahu. 2022 memang masih misteri bagi kita. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk punya iman seperti Abraham. Menjalani hari-hari ke depan dengan mengimani penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjalani hari-hari ke depan dengan mengimani bahwa Tuhan menepati janjinya. Ketika Tuhan berjanji, Dia yang akan menepati. Menjalani hari-hari ke depan dengan membangun iman, pondasi iman yang benar, yaitu iman yang di dalam relasi bersama dengan Tuhan dan di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Maka tidak ada lagi ketakutan untuk menghadapi hari esok. Seburuk-buruknya kondisi kita mungkin di tahun ini, kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Kita bisa percaya kepada Tuhan, karena Dia yang membuat kehidupan kita. Allah yang menyertai Abraham mulai dari tanah tempat tinggalnya sampai ke tanah perjanjian. Dia juga Allah yang sama itulah yang juga akan menyertai kita di dalam hari-hari kita ke depan. Allah yang telah menyertai kita selama masa pandemi di 2020, di 2021. Dia juga Allah yang sama yang akan menyertai kita di tahun 2022 ini. Dan bukan hanya 2022, tetapi juga di tahun-tahun ke depan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kau dan menyertai kau. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, saya mengundang kita untuk membaca bersama-sama, walaupun hanya dari rumah. Teman-teman posisi di rumah atau di mana, saya tidak tahu, tetapi mari kita mengimani firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Punyalah iman. Iman untuk menghadapi tahun ke depan dengan penuh keberanian, dengan penuh pengharapan. Kita bukan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Iman adalah dasar bagi kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita di tahun yang baru. Pada akhirnya juga teman-teman ada sebuah kutipan dari Jerry Bridge di dalam bukunya Mempercayai Allah. Mempercayai Allah sama pentingnya dengan menaati Allah. Bila kita tidak menaati Allah, kita menyangkali kekuasaannya dan menghina kekudusannya. Tetapi bila kita tidak mempercayai Allah kita meragukan kemahakuasaan dan kebaikannya. Dalam keduanya, kita melontarkan penghinaan terhadap keagungan
dan sifatnya. Jangan cuma hanya sekedar berhenti dipercaya saja. Jangan hanya berhenti dipercaya saja, tetapi juga taat, menaati Tuhan. Jangan hanya berhenti dipercaya saja, tetapi bangun juga pondasi relasi yang baik di dalam Tuhan. Pusatkan imanmu kepada kehendak Kristus, kepada Kristus, bukan kepada dirimu sendiri. Maka dari situ kita bisa merasakan penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan membangun iman bersama dengan Tuhan. Selamat untuk tetap menaati Tuhan sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Dan selamat merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan angkat satu pujian. Ku percaya janji. Hari kita siapkan hari kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sama seperti pujian tadi mengatakan, bahwa Engkaulah Allah yang setia. Engkaulah Allah yang berjanji dan sanggup untuk menepatinya. Demikianlah juga iman kami, Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau, bahwa Engkau yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup untuk mengubah keadaan kami. Engkau yang sanggup untuk menepati janji-janji yang sudah Engkau buat di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami tidak tahu, Tuhan, di dalam masa depan kami. Kami tidak tahu hari-hari ke depan akan seperti apa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, bahwa Tuhan yang akan menyertai kami, dan Tuhan yang akan menepati semua janji-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami, Tuhan, untuk membangun fondasi iman kami dalam hal yang benar, yaitu dibangun atas dasar relasi kami bersama dengan Engkau, dan juga dibangun juga dengan ketaatan kami kepada Engkau.
Ampuni kami jika kami masih selama ini belum bisa taat kepada Engkau. Dan ampuni kami ketika iman kami masih berpusat kepada diri kami sendiri. Kami melupakan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong kami. Supaya kami boleh dapat menjalani tahun hari-hari ke depan di dalam tahun ini. Dengan penuh percaya dan penuh harap akan janjinya Tuhan. Akan keberadaan Tuhan. Akan kehadiran Tuhan. Dan akan perbuatan Tuhan di dalam hari-hari ke depan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi kiranya boleh dapat bertumbuh, berbuah, dan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu dalam ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Dan Engkau juga memberkati kami Tuhan, yang sudah mendengar, yang sudah menyaksikan, yang sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Dan kiranya Allah sumber pengharapan yang akan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kami. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kami berlimpah-limpah di dalam pengharapan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.